Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Wafi. Saya bersama dengan teman-teman saya yang bernama Ibnu Fauzan, Muhammad Angga Fernanda, Dedi Sukhairi Gaya, dan M. Fauzi Azima, Fadil Al-Falah akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari definisi aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur matematika yang digunakan dalam logika digital dan teori himpunan. Sebuah aljabar boolean didefinisikan dengan himpunan elemen dan dua operator biner, biasanya dilambangkan sebagai AND dan OR, serta satu operator AND dilambangkan dengan NOT. Misalkan terdapat dua operator biner AND dan OR. Kemudian sebuah operator AND yaitu NOT, dan B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator AND, OR, dan NOT. Dalam konteks aljabar boolean, himpunan B biasanya berisi dua elemen, yaitu 0 dan 1. 0 mewakili false dan 1 mewakili nilai true. Kemudian, untuk himpunan B dengan operator AND, OR, dan NOT serta elemen 0 dan 1 menjadi sebuah aljabar boolean, harus berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Yang pertama yaitu closure atau penutupan. Hasil dari elemen A, B harus juga terdapat dalam himpunan B. Kemudian yang kedua identitas, yaitu ada dua elemen khusus dalam himpunan B, yaitu 0 dan 1 yang memenuhi sebagai berikut. Bisa dilihat di slide. Kemudian yang ketiga komutatif, yaitu operasi AND dan OR bersifat komutatif. Kemudian yang keempat distributif, di mana operasi AND dan OR harus bersifat distributif satu sama lain. Yang terakhir yaitu komplement. Setiap elemen A dalam himpunan B memiliki elemen komplement A yang memenuhi sebagai berikut. Nah, setelah penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi sebuah aljabar boolean atau untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperlihatkan. Yang pertama, elemen-elemen himpunan B, yang kedua kaidah operasi untuk operator biner dan operator AND. Kemudian yang ketiga, memenuhi postulat Huntington. Kemudian contoh yang pertama yaitu contoh dari aljabar boolean. Aljabar boolean dua nilai. Ada himpunan B terdiri dari elemen 0 dan 1. Kemudian operator binernya adalah OR dan AND. Kemudian operator AND NOT. Kaidah untuk operator biner dan operator AND sebagai berikut. Bisa kita lihat di tabel. A, N, B hasilnya adalah di mana inputan 0, 0 menjadi 0, 0, 1 hasilnya 0, 1, 0 hasilnya 0, 1, 1 hasilnya 1. Kemudian tabel yang kedua, di mana A or B itu adalah kebalikan dari A, N, B tadi. Hanya satu aja nolnya, kemudian selanjutnya adalah 1, 1, 1. Kemudian tabel ketiga dari operator AND, yaitu hanya kebalikan dari 0 menjadi 1, 1 jadi 0. Kemudian kita cek apakah memenuhi postulat Huntington. Yang pertama, cluster jelas berlaku sesuai dengan aturan yang saya bilang tadi di awal. Kemudian yang kedua, identitas jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat bahwa persamaan 1 persamaan 2 bisa dilihat di slide.
Kemudian yang ketiga, komutatif jelas berlaku dengan melihat dari simetri tabel operator biner. Yang keempat, distributif. Yang pertama, dapat ditunjukkan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran di bawah ini. Bisa dilihat tabelnya. Kemudian selanjutnya, ada hukum distributif. Dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran seperti cara tabel yang ini. Bisa dibuktikan dengan berikut. Yang kelima, komplement jelas berlaku karena tabel tersebut memperlihatkan bahwa A or A aner ekuivalen 1 karena 0 or 0 aner ekuivalen 0 or 1 ekuivalen 1 dan 1 or 1 aner ekuivalen 1 or 0 ekuivalen 1. Karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terbukti bahwa himpunan B yang elemennya 0 dan 1 bersama-sama dengan operator biner dan operator komplement merupakan aljabar boolean. Kemudian, ekspresi boolean. Misalkan himpunan B, kemudian operator AND, OR, dan NOT adalah sebuah aljabar boolean. 1. Setiap elemen di dalam B. Kemudian yang kedua adalah setiap peubah. Maksudnya adalah variabel seperti A, B, dan C yang dapat mengambil nilai 0 atau 1. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi dari ekspresi boolean. Yang ketiga, jika elemen 1 dan elemen 2 adalah ekspresi boolean, maka menggunakan operator-operator logika seperti OR, AND, dan NOT. Contohnya, bisa kita lihat 0, 1, yaitu konstanta boolean yang bernilai false dan bernilai true. Kemudian A, B adalah variabel boolean. Kemudian A or B, yaitu antara variabel A dan B. A, N, B. Kemudian kombinasi dari NOT, A, N. Kemudian dalam kurung OR antara B dan C. Dan kombinasi lebih kompleks dari operasi-operasi AND, OR, dan NOT antara beberapa variabel. Kemudian dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Mengevaluasi ekspresi boolean. Contoh, A aksen dikali B tambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi 0 aksen dikali 1 tambah 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian, dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen dilambangkan dengan aksen sama dengan aksen. Dilambangkan dengan sama dengan. Jika kedua mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah, contoh A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kebenaran berikut, yaitu dari tabel A, tabel B. Selanjutnya saya akan menjadikan pula aku bilangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada di tabel A komplement. A komplement berarti kebalikan dari tabel A. Contoh, di tabel A ada 0, maka di tabel A komplement yaitu 1. Jika di tabel A dia 1, maka di tabel komplement A komplement dia 0. Kemudian di tabel berikut A komplement B berarti menjumlahkan dari A komplement ke tabel B. Itu contoh 0
ke 1 menjadi 0, 1 ke 1 menjadi 1, 0, 0 menjadi 0, 1, 0 menjadi 0. Kemudian A ditambah A komplement B. Berarti A berada di sini di tabel A komplement B berada di sini. Jadi dia 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Kemudian jika tabel A ditambah tabel B, berarti yang di tabel ini. Jika 0 ditambah 0 atau 0 sama 0 dengan 0 dia 0, 0 dengan 1 1, 1 dengan 0 dia 1, 1 dengan 1 dia 1. Begitulah 1. Kemudian perjanjian tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean kecuali jika ada perkenaan. Contoh 1, A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Kemudian yang kedua, A tambah BC sama dengan A tambah B sama dengan A tambah B dalam kurung A tambah C. Yang ketiga, A kali 0, bukan AO. Prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan identity dan dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus dan titik dan komplement, maka jika pertanyaan S diperoleh dengan cara mengganti titik dengan plus, plus dengan titik, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan memberikan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S juga benar. S disebut sebagai dual dari S. Contoh yang pertama, A kali 1, 0 tambah A komplement sama dengan 0. Dualnya A tambah 0 tambah 1. Titik A komplement sama dengan 1. Kemudian A komplement tambah B sama dengan AB. Dualnya A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Kemudian hukum-hukum aljabar boolean. Hukum identitas. Contohnya A tambah 0 sama dengan A. A dikali 1 sama dengan A. Hukum komplement. A ditambah A komplement sama dengan 1. A komplement sama dengan 0. Kemudian hukum 2, hukum indopoten. A tambah A sama dengan A. A dikali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. A ditambah A komplement sama dengan 1. A komplement sama dengan 0. Kemudian hukum dominansi. A titik 0 atau A kali 0 sama dengan 0. A tambah 1 sama dengan 1. Yang kemudian hukum yang ke nomor 5, hukum involusi. A komplement dalam kurung A komplement, kemudian komplement sama dengan A. Kemudian yang keenam, hukum penyerapan. Kemudian yang keenam, hukum penyerapan. A ditambah AB sama dengan A. A dalam kurung A tambah B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. AB sama dengan BA. Kemudian hukum asosiatif. A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Yang kemudian A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB dan C. Yang kemudian hukum distributif. A ditambah BC, A ditambah dalam kurung BC sama dengan A ditambah B dalam kurung A ditambah C. Kemudian A dalam kurung B tambah C sama dengan A, B, dan sama dengan AB tambah AC. Kemudian hukum De Morgan. Dalam kurung A tambah B aksen, hukum De Morgan, A tambah B komplement sama dengan A komplement B komplement. Kemudian dalam kurung A B komplement sama dengan A komplement tambah B komplement. Kemudian hukum yang ke-11, hukum 0/1.
jika 0 komplement sama dengan 1, 1 komplement sama dengan 0. Kemudian contoh, buktikan A ditambah A komplement B sama dengan A ditambah B, dan kemudian A dalam kurung A komplement tambah B sama dengan AB. Penyelesaian. Yang pertama, A ditambah A komplement B sama dengan dalam kurung A tambah AB tambah A komplement B, yaitu penyerapan. Yang kemudian A ditambah AB tambah A komplement B, itu namanya hukum asosiatif. Kemudian A ditambah A tambah A komplement B, itu namanya hukum distributif. Dan jika A ditambah 1 titik B, itu namanya hukum komplement. Kemudian A ditambah B, itu namanya hukum identitas. Kemudian adalah dual dari I. Fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi binar. Adalah pemetaan dari B. Maksud N ini apa, geng? Adalah pemetaan dari B pangkat N ke B. Melalui ekspresi boolean, kita menuliskannya sebagai F, yaitu B pangkat N ke B. Yang di dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N dalam kurung ordered and tuple. Tuple ini tuh tuple lah, Bu. Yang penting masuk ala, Bu. Di dalam jangan senyum. Di dalam daerah asal B. Kemudian setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalnya sebuah fungsi boolean adalah F dalam kurung X, Y, dan Z sama dengan X, Y, Z tambah X komplement Y tambah Y komplement Z. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 dalam kurung X, Y, dan Z. Kemudian kehimpunan X, Y, dan Z. Kehimpunan 0,1. Contohnya 1,0,1. Yang berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Sehingga F 1,0,1 sama dengan 1,0,1 ditambah A komplement titik 0 tambah titik 0 A komplement titik 1 sama dengan 0 ditambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian, contoh diketahui fungsi boolean F X, Y, Z sama dengan X, Y, Z komplement. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Contoh penyelesaian. Di sini X contohnya 0, Y 0, dan Z 0, maka hasil dari X, Y, maka hasil dari X, Y, Z komplement yaitu 0. Jika 0, 0, 1, X, Y-nya 0, Z-nya 1, maka 0 juga. Dan jika X, Y 1, 1, dan Z-nya 0, maka hasilnya terdapat di sini yaitu 1. Jika selebihnya begini, maka hasilnya akan 0. Oke, lanjut. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman kelompok saya. Komplement fungsi. 1. Cara pertama, menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua buah peubah, yaitu X1 dan X2. Contohnya, misalkan F buka kurung X, Y, Z sama dengan X buka kurung Y aksen Z aksen tambah YZ. Maka F aksen buka kurung X, Y, Z sama dengan buka kurung X buka kurung Y aksen Z aksen tambah YZ tutup kurung aksen sama dengan X aksen tambah buka kurung Y aksen Z aksen tambah YZ tutup kurung aksen sama dengan X aksen tambah buka kurung Y aksen Z aksen tutup kurung aksen buka kurung YZ tutup kurung aksen. Hasilnya ialah X aksen tambah buka kurung Y tambah Z buka kurung Y aksen tambah Z aksen.
Cara kedua yaitu menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang mempresentasikan F. Lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Contohnya, misalkan f x y z sama dengan x buka kurung y aksen z aksen tambah y z, maka dual dari f yaitu x tambah buka kurung y aksen tambah z aksen buka kurung y tambah z. Komplementkan tiap literalnya. X aksen tambah buka kurung y tambah z buka kurung y aksen tambah z aksen sama dengan f aksen. Jadi f aksen buka kurung x y z sama dengan x aksen tambah buka kurung y tambah z buka kurung y aksen tambah z aksen. Bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contoh yang pertama, f x y z sama dengan x aksen y aksen z tambah x y aksen z aksen tambah x y z atau SOP. Setiap suku atau termnya disebut min term. Yang kedua, G buka kurung x y z sama dengan x tambah y tambah z buka kurung x tambah y aksen tambah z buka kurung x tambah y aksen tambah z aksen buka kurung x aksen tambah y tambah z aksen buka kurung x aksen tambah y aksen tambah z atau POS yaitu atau product of sum. Setiap suku termnya disebut max term. Di kanonik ini kita memiliki istilah-istilah tersendiri, yaitu di sini kita memiliki dua variabel yaitu x dan y. Di min term sukunya itu yaitu x aksen, y aksen, lambangnya itu m0, m kecil 0. Kalau di max term kita memiliki suku atau termnya itu x tambah y, lambang itu m besar 0. Begitu juga berikutnya. Di sini kita memiliki tiga variabel yaitu x, y, dan z. Di min term kita memiliki suku atau term x aksen, y aksen, z aksen, lambangnya itu m kecil 0. Di max term kita memiliki x tambah y tambah z, lambang itu m besar 0. Begitu juga berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bentuk baku tidak harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya, yang pertama f x y z sama dengan y aksen tambah x y tambah x aksen y z. Atau bentuk baku dari SOP yaitu sum of product. Yang kedua, f x y z sama dengan x buka kurung y aksen tambah z buka kurung y aksen buka kurung x aksen tambah y tambah z aksen. Bentuk baku dari POS atau product of sum. Aplikasi aljabar boolean. Yang pertama, desain sirkuit digital. Aljabar boolean digunakan untuk merancang dan menyederhanakan sirkuit digital seperti gerbang logika, flip-flop, dan rangkaian kombinasi serta sekuensial. Yang kedua, pemrograman dan algoritma. Aljabar boolean digunakan dalam pemrograman untuk mengendalikan alur program melalui pernyataan kondisional atau if atau else. Yang ketiga, kecerdasan buatan. Aljabar boolean digunakan dalam berbagai algoritma AI untuk logika fuzzy. Penyederhanaan fungsi boolean. Contoh, f x y sama dengan x aksen y tambah x y aksen tambah y aksen. Disederhanakan menjadi f x y sama dengan x aksen tambah y aksen. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, secara aljabar. Yang kedua, menggunakan peta Karnaugh. Yang ketiga, menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Sekian, Assalamualaikum.
Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. 1. Penyederhanaan secara aljabar. Contohnya, F dalam kurung X, Y sama dengan X tambah X aksen Y sama dengan X tambah X aksen X tambah Y, X tambah Y sama dengan X tambah Y. Yang kedua, F dalam kurung X, Y, Z sama dengan XY tambah X aksen Z tambah YZ. XY tambah Z aksen Z tambah YZ dalam kurung X tambah X aksen sama dengan XY tambah X aksen Z tambah XYZ tambah X aksen YZ sama dengan XY dalam kurung 1 tambah Z tambah X aksen Z 1 tambah Y sama dengan XY tambah Z aksen Z sama dengan XY dalam kurung 1 tambah Z tambah X aksen Z 1 tambah Y sama dengan XY tambah X aksen Z. Yang kedua, peta Carnot. Peta Carnot dengan dua kubah. Yang pertama M0, M1, M2, dan M3. Y01, X01 dalam tabel X aksen Y aksen. X aksen Y, XY aksen, XY. Yang B, peta dengan tiga kubah. M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, dan M6. YZ 00, 01, 11, 10, X 01 dalam tabel X aksen Y aksen Z aksen, X aksen Y aksen Z, X aksen YZ, X aksen YZ aksen, XY aksen Z aksen, XY aksen Z, XYZ, XYZ aksen. Yang C, peta dengan 4 kubah. Tabel pertama dimulai dari M0 sampai M15. Tabel kedua YZ00, 01, 11, 10, WX 00, 01, 11, 10, dan bisa Anda lihat sebagainya di tabel ini. D, peta Carnot untuk 5 kubah. 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100, 00, 01, 11, 10. Di garis ini dinamakan dengan garis pencerminan. Bisa Anda lihat sendiri dimulai dari M0 sampai seterusnya. Teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. 1. Pasangan dua buah satu yang bertetangga. YZ 00, 01, 11, 10, WX 00, 01, 11, 10. Bisa Anda lihat sendiri di dalam tabel ini angkanya. Sebelum disederhanakan, F dalam kurung WX YZ sama dengan WX YZ tambah WX YZ aksen. Hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan WXY. Bukti secara aljabar, F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan WXYZ tambah WXYZ aksen sama dengan WXY dalam kurung Z tambah Z aksen. WXY dalam kurung 1 hasilnya WXY. 2. Kuad 4 buah satu yang bertetangga. Bisa Anda lihat sendiri di tabel ini. Sebelum disederhanakan, F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan WXY aksen Z aksen tambah WXY aksen Z tambah WXYZ tambah WXYZ aksen. Hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan WX. 3. Octet atau 8 buah satu yang bertetangga seperti di tabel berikut ini. Sebelum disederhanakan, F dalam kurung A, B, C, D sama dengan WXY aksen Z aksen tambah WXY aksen Z tambah WXYZ tambah WXYZ aksen tambah WX aksen Y aksen Z aksen tambah WX aksen Y aksen Z
tambah W X action YZ tambah W X Y. Sebelum disederhanakan, F dalam kurung A, B, C, D sama dengan WX Y aksen Z aksen tambah WX Y aksen Z tambah WX YZ tambah WX YZ aksen tambah WX aksen Y aksen Z aksen tambah WX aksen Y aksen Z tambah WX aksen YZ tambah WX aksen YZ aksen. Hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W. Metode Queen MC plus K. Metode Pet Carnot tidak mangkus untuk jumlah berubah lebih besar 6 atau ukuran peta semakin besar. Metode peta Carnot lebih sulit diprogram dengan komputer karena diperlukan pengamatan visual untuk mengidentifikasi minterm yang akan dikelompokkan. Metode alternatif adalah metode Queen MC plus K. Metode ini mudah diprogramkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.